Hakam bin Kaisan radhiyallahu anhu dari Islam. Wa kharaja Ibnu Sa'din an Miqdad bin Amr qala ana asartul Hakam bin Kaisan farada amiruna darba umrihi fa qultu dahu nabdam bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqadimna faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uhu ila al-Islam faqala Umar ala man tukallimu hadha ya Rasulullah wallahu la yuslimu hadha al-akhir al-abad da'ni adrib unuqahu wa yakbidahu bihi awiyah. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukbiru ala Umar hatta aslam Hakam faqala Umar fama huwa illa an ra'aytuhu qad aslam hatta akhadani ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. وقلت كيف أرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا هو أعلم به مني ثم أقول إنما أردت بذلك نصيحة لله ورسوله. فقال عمر فأسلم والله فحسن إسلامه وجاهد في الله حتى قتل شهيدا ببئر معونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه ودخل الجنان. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita mengenai sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Hakam bin Kaisan radhiyallahu anhu untuk masuk Islam. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Miqdad bin Amr, dia berkata, ketika terjadi suatu peperangan, ketika terjadi suatu pertempuran, aku berhasil menawan Hakam ibnu Kaisan. Kemudian amir kami, pemimpin rombongan kami, menginginkan pemerintah agar memenggal kepalanya Hakam ibnu Kaisan, agar membunuh Hakam ibnu Kaisan. Kemudian aku memberi usulan, wahai amir, jangan dibunuh, jangan dipenggal kepalanya. Bagaimana saya usul Hakam ini dibawa di hadapan Rasulullah SAW. Maka amir kami menyetujui usulan saya. Kemudian Hakam ibnu Kaisan dibawa ke hadapan baginda Rasulullah SAW. Maka baginda Rasulullah berdakwah, mengajak Hakam ibnu Kaisan ini agar masuk Islam. Fa'atola, ketika Rasulullah mengajak Hakam ibnu Kaisan ini orangnya bulat, muter-muter, susah untuk ditasbih. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, untuk apa engkau berbicara panjang-panjang? Demi Allah, dia tidak akan masuk Islam selamanya. Izinkan aku, biarkan aku memenggal kepalanya sehingga dia menyusul ibunya ke neraka. Maka baginda Rasulullah SAW tidak menerima usulan Sayyidina Umar. Baginda Nabi terus dan berusaha berdakwah, mengajak, mentazkir Hakam ibnu Kaisan untuk masuk Islam, dan pada akhirnya Hakam ibnu Kaisan masuk Islam. Allahu Akbar. Maka Sayyidina Umar mengatakan, aku sangat menyesal telah berbuat seperti itu. Aku usul yang macam-macam. Aku usul suatu perkara yang mana Rasulullah lebih mengetahui perkara tersebut. Akan tetapi aku usul itu hanya semata-mata ingin kebaikan. Aku usul seperti itu semata-mata karena Allah dan Rasulullah. Maka Sayyidina Umar mengatakan, setelah masuk Islam, Hakam bin Kaisan ini akhlaknya semakin bagus, keislamannya semakin bagus. Kemudian dia berjuang, berdakwah, berjihad di jalan Allah. Kemudian dia terbunuh hingga mati syahid di Bi'ir Ma'unah. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW pun ridho kepada Hakam bin Kaisan, dan Hakam bin Kaisan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kesimpulan yang bisa kita ambil dalam kisah ini yang pertama, ketika kita seorang dai, ketika kita orang yang berdakwah, mengajak manusia kembali kepada Allah, mengajak manusia taat kepada Allah, kadang kita mempunyai rasa semangat yang berlebihan, mempunyai pikir risau yang sangat berlebihan melampaui batas, sehingga kadang-kadang tak sengaja terlontar di mulut kita, di ucapan kita, oh orang ini tidak bisa dapat hidayah, oh orang ini calonnya ahli neraka, oh orang ini keturunannya Bani Israil. Berbagai macam-macam umpatan-umpatan yang kita lontarkan kepada orang yang kita ajak dakwah. Itu perbuatan itu adalah perbuatan kurang bagus. Karena apa? Hakikatnya hidayah itu datang dari Allah. Hidayah itu miliknya Allah. Selagi orang nyawanya belum dicabut, selagi orang itu belum wafat, walaupun dia kafir, dia masih punya kesempatan untuk dapat hidayah dari Allah. Dia masih punya potensi untuk dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia masih punya kesempatan untuk masuk agama Islam. Maka kita tidak seenaknya sendiri mengumpat orang-orang tidak dapat hidayah. Karena apa? Hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdakwah, pentingnya berdakwah itu yang pertama yaitu kesabaran kita dalam berdakwah. Kesabaran kita mengajak manusia kepada Allah itu poin yang sangat penting. Seperti kita menggali emas di suatu lubang. Ada orang menggali emas, sekali gali, sekali mencangkul, langsung dapat emas. Ada beda orang, dia berkali-kali mencangkul, baru dapat emas. Ada yang sampai dalam, menggali, mencangkul, baru dapat emas. Maka begitu juga dengan berdakwah. Ada orang yang sekali tasbih langsung berangkat. Ada orang yang sekali tasbih langsung masuk Islam. Seperti apa? Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada orang yang beribu-ribu tasqilan baru dapat hidayah, baru masuk Islam. Maka ketika ada orang yang kalau 1000 kali baru dia dapat hidayah, kok kita udah usaha 500 kali udah nyerah, berarti kita kurang sabar. Maka dalam berdakwah itu yang paling utama yaitu tingkatkan kesabaran kita dalam mengajak manusia kembali kepada Allah. Insyaallah. Kemudian kesimpulan atau hikmah pelajaran yang bisa kita ambil yang kedua yaitu mengenai sikapnya sahabat Sayyidina Hakam bin Kaisan. Sayyidina Hakam bin Kaisan ini di dalam cerita ini seperti masuk Islam secara terpaksa. Masuk Islam itu secara dipaksa sepertinya. Maka para sahabat menyimpulkan, para ulama menyimpulkan, kalau kita dalam berdakwah, dalam mengamalkan agama, memperjuangkan agama, dalam berbuat kebaikan, kok dipaksa, teruskan saja. Karena kalau kita dipaksa dalam kebaikan, dipaksa dalam mengamalkan agama, kok kita teruskan, maka Allah akan buka hati kita agar istiqomah mengamalkan agama. Insyaallah. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang kita ambil ketiga yaitu perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku ini usul hanya untuk kebaikan, aku ini usul semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Maka kita setiap hari mengadakan musyawarah. Ketika kurut, musyawarah. Ketika di markas, musyawarah. Maka alangkah baiknya, adab baiknya dalam musyawarah, kalau kita usul, niatkan usulan kita hanya untuk kebaikan saja. Niatkan usulan kita hanya untuk Allah dan Rasulnya saja. Kalau kita niat seperti itu, usulan kita tidak diterima dapat pahala, usulan kita diterima pun dapat pahala. Akan tetapi kalau kita musyawarah, usulan kita niat dengan nafsu kita, niat dengan keduniaan kita, kalau diterima nggak dapat pahala karena nggak ikhlas, kalau nggak diterima juga nggak dapat apa-apa. Kalau usul-usul dalam apapun, semua yang niat dan kebaikan, niat semata-mata karena Allah dan Rasulullah.
Amin. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. آمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. آمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. آمين. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا آمين. محمد. اللهم بسم شكرا آمين. يا قوي يا لطيف من الشر الظالمين. آمين. اللهم إنا نسألك بجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة وعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أعطيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian Alhamdulillah, tadi jemaah, program kita Program Makas belum selesai. Kita tuntaskan sampai Isra Isra. Insyaallah ya. demikian tadi program majelis taklim pembacaan kitab usaha Hikayatus Sahabat. Bentar sing ada. Demikian tadi pembacaan kitab program Hikayatus Sahabat Dawar Jenandang Mojokerto. Saya Unas Nasirin melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.